Banyak yang penasaran dan ingin mendekati kamu, salah satunya orang ini. Hai guys, selamat datang kembali di Lance Intuitions. Kita mau pilih-pilih lagi nih, fun reading banget nih ya, love reading. Pertanyaannya, seperti tadi aku jelaskan, banyak yang penasaran dan ingin mendekati kamu, salah satunya orang ini. Seperti apa dia orangnya yang ingin mendekati kamu? Ciri-ciri dia yang penasaran sama kamu dan ingin maju mendekati kamu. Itu pertanyaannya. Coba tanyakan di dalam hati kamu sambil memilih di antara kedua pilihan ini. Pilihan pertama Ace of Cups, pilihan kedua Ace of Swords. Ini penandanya aku buka dari salah satu tebaran kartu kamu ya. Kebetulan sekali dua-duanya Ace ya teman-teman. Oke, pilihan pertama Ace of Cups. Kita buka kartunya untuk kamu. Hai teman-teman yang memilih Ace of Cups, pilihan pertama. Dia yang penasaran dan ingin mendekati kamu. Seperti apa ciri-cirinya? Ya, ini fun reading banget nih teman-teman ya. Untuk hiburan. Jadi ambil saja yang resonates-nya dan tidak akan resonate untuk kalian semua di luar sana. Ambil yang resonate-nya saja, ambil yang cocoknya saja. Kalau nggak resonate sama sekali ya sudah, jangan dipaksakan ya teman-teman ya. Baik kamu yang single maupun kamu sudah berpasangan bahkan sudah menikah, bebas. Tidak terikat gender juga ya. Segala sesuatunya ambil yang resonate-nya saja. Tidak resonate tinggalkan, jangan dipaksakan. Oke, dia yang penasaran dan ingin mendekati kamu. Seperti apa orangnya? Di sini ada Ace of Cups. Di sini ada The High Priestess. Oke, Secret Admirer ya. Seven of Cups. Banyak pilihannya. Pemimpi sekali. Eight of Pentacles. Oke, aku rapin dulu. Oke, sekalian aja kita buka keterangan lainnya. Past life patterns. Di sini ada family. Di sini ada self confidence. Di sini ada nature. Oke, ada energi Cancer ya. Ada energi Cancer, Pisces, Scorpio, ada Virgo kuat di sini, Taurus, Capricorn ya. Energi zodiaknya kamu atau energi dia yang akan mendekati kamu ini. Teman-teman, ada Ace of Cups, jelas orang ini Ace of Cups dan ada The High Priestess. Orang ini mencintai kamu dalam diam. Sering mengagumi kamu dari jauh. Ya, ini ada di sekitar tempat kerja kamu. Intinya kamu belum pernah punya hubungan cinta sama orang ini. Ada Ace of Cups ya. Belum pernah punya hubungan cinta sama orang ini, bukan mantan gitu loh maksudnya teman-teman. Mungkin kamu baru kenal sama dia gitu ya, langsung enak diajak bicara anaknya. Ya ini di lingkungan pertemanan kamu lah. Dan kamu belum pernah punya hubungan cinta sama orang ini. Tergolong baru kamu kenal sama orang ini, tergolong baru kamu dekat sama orang ini sebagai teman. Ada Seven of Cups, dia sering memimpikan kamu. Ini mungkin kamu tidak akan menyangka kalau dia punya perasaan spesial sama kamu ya. Penasaran dan bahkan ingin mendekati. Kamu tidak akan menyangka karena orang ini diam-diam aja. Ada The High Priestess, Secret Admirer. Teman-teman, by the way, energi itu bisa sudah terjadi. Kamu sudah merasakan tanda-tandanya. Kamu kan punya intuisi ya, atau memang dia kelihatan banget ada upaya untuk mendekati kamu, atau ini akan terjadi ke depannya. Ambil yang resonate-nya ya. Yang jelas orang ini mencintai kamu dalam diam. Kamu pun tidak akan menyangka kalau orang ini punya perasaan spesial sama kamu. Suka, tertarik, sayang, cinta gitu ya. Bahkan ingin mendekati. Karena apa? Kamu ini berteman sama dia. Kamu punya kenyamanan sama dia. Di sini ada Ace of Cups sebagai teman. Ya teman-teman, di sini ada Eight of Pentacles. Orang ini pekerja keras banget. Eight of Pentacles, ada Seven of Cups. Banyak yang ingin dikejar di dunia ini gitu ya. Masih banyak mimpinya, masih banyak keinginannya gitu ya. Masih banyak pencapaian yang ingin dia kejar gitu ya teman-teman ya. Ini ada di lingkungan pekerjaan kamu. Mungkin dia karyawan baru di tempat kerja kamu, atau bahkan vice versa. Mungkin kamu yang karyawan baru di tempat kerjanya dia ya. Seperti tadi aku jelaskan, kamu baru kenal sama orang ini, tidak pernah atau belum pernah punya hubungan cinta ya. Kamu nyaman berteman sama orang ini. Di sini ada Ace of Cups. Orang ini lembut ya. Ace of Cups, The High Priestess. Orangnya tergolong lembut, sopan sekali, punya tutur kata yang sangat sopan, sikapnya sangat sopan sama siapapun, bukan hanya sama kamu saja. Ini makanya, dan dia memberikan kenyamanan sama siapapun, bukan sama kamu saja. Makanya kayaknya aku merasa kamu tidak menduga kalau orang ini punya perasaan khusus sama kamu, bahkan ingin mendekati. Ini pelan tapi pasti dia akan mendekati kamu ya teman-teman ya. Di sini ada Seven of Cups. Orang ini pemimpi sekali. Istilahnya
banyak maunya, banyak yang ingin dia kejar. Seperti tadi aku jelaskan kan, orang ini banyak mimpinya gitu. Salah satu mimpinya dia, salah satu keinginannya dia adalah mendekati kamu. Di antara banyaknya keinginan, ya, mengejar karir, mungkin dia juga mau berbisnis, membuka usaha, mungkin juga dia pengen sesimpel dia pengen jalan-jalan ke sini, pengen jalan-jalan ke situ, penasaran tentang hal-hal yang sifatnya spiritual bahkan supranatural. Di sini ada The High Priestess, banyak sekali yang dia inginkan orang ini, banyak maunya lah intinya, gitu ya. Salah satunya adalah hobinya dia yang sering dia fantasikan, yang sering dia mimpi-mimpikan adalah mengagumi kamu. Mungkin saat ini masih dalam diam, mungkin saat ini masih dari jauh saja gitu ya, mungkin diem-diem aja lah intinya sampai saat ini gitu teman-teman ya. Tapi kamu ada di salah satu keinginannya dia untuk mendekati kamu. Ya, dia nggak mau nih cuman mengagumi dalam diam saja. Dia lagi mempelajari kamu. Sampai saat ini kenapa dia terdiam? Karena dia lagi mempelajari kamu. Bukan dia agak berani ya. Meskipun orangnya agak pendiam ya, agak introvert, tapi untuk menyatakan cintanya kepada seseorang, apalagi kepada kamu, itu nggak berani. Tapi dia sedang mempelajari dirimu. Apakah kamu single gitu ya? Dia juga sedang meyakinkan hatinya, sedang meningkatkan rasa percaya dirinya untuk mengungkapkan cintanya sama kamu, untuk mendekati kamu, kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Kamu ada di salah satu keinginannya dia. Ya, adalah satu misinya dia gitu. Di sini ada Eight of Pentacles, orangnya pekerja keras sekali teman ya. Ada Eight of Pentacles, orangnya pekerja keras sekali. Dia kalau udah fokus sama pekerjaannya ya nggak bisa diganggu sih. Ada The High Priestess, ada Eight of Pentacles. Kalau udah fokus sama karirnya dia gitu ya, pekerjaannya dia, tanggung jawabnya dia dalam hal karir ya, ini nggak bisa diganggu sejujurnya ya. Dia orangnya lembut, dia orangnya lembut, sopan, tapi dia juga punya ketegasan teman-teman. Tegas, bukan galak. Ini sama sekali tidak galak sih kalau aku merasa. Ya, di sini ada Ace of Cups. Aku merasa orang ini apapun yang dia lakukan ya dengan senang hati, enjoy, berusaha untuk enjoy dan dengan senang hati melakukan kegiatannya dia. Gitu ya teman-teman ya. Kalau secara karir dan keuangan settle sih, mapan sih. Maksudnya dia sudah punya karir yang dia suka gitu ya. Dia suka menjalaninya gitu ya, sudah punya karir yang ya mapan, cuman dia masih dalam proses semakin meningkatkan sisi ekonominya dia. Di sini ada Eight of Pentacles ya, menurut dia belum cukup nih, apa yang dia peroleh saat ini belum cukup nih ya. Dia punya karir yang mapan gitu ya, dia entah dia bekerja di satu perusahaan atau memang dia punya bisnis, dia buka usaha, atau bahkan kedua-duanya dia lakukan. Pokoknya dia apapun yang dia lakukan dia enjoy, dia berusaha untuk enjoy dengan kegiatan-kegiatannya dia, termasuk dalam hal ekonomi, karirnya dia. Tapi saat ini ya secara keuangan menurut dia belum puas sih dia. Ya, di sini ada Eight of Pentacles dan ada Seven of Cups. Belum puas dia dengan pencapaiannya dia. Ada lagi yang mau dia kejar. Ya, dia pokoknya tipikal orang yang nggak puasan dengan apa yang dia peroleh saat ini, terutama dalam hal ekonominya dia. Dia masih berusaha keras untuk mencapai titik yang menurut dia memuaskan untuk kehidupan ekonominya dia. Gitu ya teman-teman ya. Ini tipikal orang yang kalau sudah menyayangi seseorang lembut, sudah menyayangi seseorang nih tulus ya, gitu ya. Tulus sekali orangnya. Ya, di sini ada family. Orang ini family oriented. Entah dia laki-laki, entah dia perempuan, dia family oriented. Apapun yang dia lakukan, itu tujuannya bukan hanya untuk kebahagiaan dia sendiri. Misalnya, pokoknya dia harus mapan. Secara ekonomi dia harus mapan, harus banyak uang. Intinya seperti itulah ya. Itu bukan untuk kebahagiaan diri dia sendiri. Ya, tapi ya untuk kebahagiaan keluarganya dia juga gitu ya. Teman-teman, by the way, di sini aku lihat dia yang penasaran dan ingin mendekati kamu. Ya, mungkin sudah ada tanda-tandanya nih. Kamu sudah melihat ada tanda-tanda dari orang ini untuk mendekati nih saat ini. Atau nih akan terjadi ke depannya ya teman-teman. Ini single. Aku bahkan merasakan ada yang single parent. Dia sudah pernah menikah ya teman-teman. Intinya dia single. Dia bukan milik orang lain. Tenang saja ya teman-teman ya. Dia family oriented. Kalau misalnya dia sudah punya anak gitu ya dari pernikahan sebelumnya, ya dia cinta banget sama anaknya. Gitu ya teman-teman ya. Intinya dia sayang banget sama keluarganya lah, orang tuanya dia, adik kakaknya dia gitu. Apapun yang dia lakukan, terutama dalam sisi keekonominya dia, itu dia lakukan bukan hanya untuk kebahagiaan dia, tapi kebahagiaan orang-orang yang dia cintai, terutama keluarga dulu deh nih, menurut dia seperti itu. Teman-teman, ada The High Priestess. Intuisinya dia sangat tajam ya. Ace of Cups, The High Priestess. Intuisi orang ini sangat-sangat tajam. Bahkan dia mengerti tentang spiritual, dia mendalami hal itu. Atau mungkin dia
sering membantu orang lain dengan kemampuannya dia ini, dengan gift-nya dia ini. Ya, dia punya intuisi, dia punya kemampuan secara spiritual, punya bakat ya teman-teman, secara spiritual dan sedikit supranatural, dan dia sering atau mempergunakan kemampuannya dia ini ya untuk membantu orang lain, atau mungkin memang dia bekerja di bidang itu yang ada hubungannya dengan itu. Ambil yang resonates-nya saja ya. Intinya apapun itu, dia peka dengan intuisinya dia. Dia percaya dengan spirit guides. Dia bisa mendengarkan bisikan alam semesta, kayak gitu-gitu ya, tajam teman-teman ya, punya kepekaan yang sangat tajam gitu ya. Ada past life patterns teman-teman. Untuk kamu yang mungkin percaya dengan hal ini gitu ya, ini mungkin kamu pernah punya hubungan sama orang ini, mungkin teman baik, mungkin bahkan lover atau kekasih. Jadi kalian dipertemukan lagi di kehidupan ini, dia jatuh cinta sama kamu, meskipun sekarang masih tahap diam-diam, ya bukan dia nggak berani nih teman-teman ya. Dia sekalinya dia berani nih, dia akan tegas mengungkapkan perasaannya dia sama kamu. Dia punya ketegasan, meskipun kelihatannya sangat lembut, tulus gitu ya teman-teman ya. Bukan kelihatan sih kalau tulus, emang dia tulus ya, mencintai kamu, menyayangi kamu nih. Dia punya unconditional love. Jadi nanti kalau misalnya dia datang gitu ya, mendekati kamu terus nggak ada respon positif dari kamu, atau dia tahu nih secara intuisi nih orang nggak suka nih sama aku misalnya, dia merasakan hal itu dari kamu, ya dia nggak akan sakit hati yang terlalu berkepanjangan, tidak. Ya teman-teman, dia punya perasaan cinta sama kamu nih yang begitu tulus, unconditional love, tidak bersyarat, entah kamu terima dia atau tidak, itu dia tidak masalah gitu ya. Kalau misalnya kamu terima dia, mau jadi pasangannya dia tentu saja bahagia teman-teman gitu. Cuman kalau kamu menolak dia, entah apapun alasan kamu ya nanti, ya dia juga nggak apa-apa, berteman sama kamu aja dia juga nggak apa-apa, karena keinginan dia cuma pengen jujur aja, pengen jujur sama kamu, dia suka sama kamu, usaha dulu nih deketin gitu ya, dia bakalan usaha banget nih, ada Eight of Pentacles ya, dia bakalan usaha banget deketin kamu, tapi ya free will ya, kamu akan menerima dia atau tidak, dengan banyaknya alasan. Kalau misalnya kamu menolak, ya dia nggak apa-apa, dia sudah menyiapkan hatinya dia gitu ya, toh dia juga punya cinta yang tanpa syarat kok, nggak usah punya hubungan cinta sama kamu juga dia nggak masalah. Dia nggak bisa memaksakan, menurut dia tidak bisa memaksakan perasaan seseorang kepada dia, cukup dia cinta sama kamu, kalau kamu nggak cinta ya sudah nggak apa-apa, dia nggak mau maksain gitu ya teman-teman ya. Ya jadi kamu mungkin dipertemukan di kehidupan ini ya ya untuk berteman baik lagi sama dia, atau mungkin untuk beberapa dari kamu bahkan mungkin jadi lover, jadi pasangan. Kita lihat nanti ya teman-teman, respon kamu seperti apa. Self confidence, seperti tadi aku jelaskan, bukan dia tidak berani menyatakan cinta sama kamu, dia punya rasa percaya diri loh, dia punya kepercayaan diri yang begitu tinggi. Itu dia intuisinya dia, rasa percaya dirinya dia, kecerdasannya dia, ketulusannya dia ya teman-teman ya, kesopanannya dia dalam bertutur kata gitu ya kepada siapapun. Ini bisa berguna untuk di pergaulannya dia, juga untuk pekerjaannya dia, bahkan ketika dia mendekati kamu. Bukan yang gerasak-gerusuk gitu teman-teman, bukan yang terburu-buru, tidak. Ya orangnya pelan tapi pasti, pelan-pelan gitu ya, deketin kamunya pelan-pelan, jadi nggak yang terburu-buru gitu teman-teman ya. Dia punya kepercayaan diri yang bisa sangat bermanfaat untuk setiap setiap kegiatannya dia, setiap kegiatannya dia dalam hal karir, berteman, mengungkapkan pendapat ya teman-teman ya. Sekali lagi, bukan dia tidak berani mengungkapkan cinta sama kamu, rasa percaya diri dia cukup tinggi, cuman ya dia bukan tipikal orang yang suka terburu-buru gitu aja teman-teman ya. Di sini ada nature, dia suka sekali alam, entah itu pegunungan, entah itu hal-hal yang ada airnya, danau, sungai, laut, pokoknya dia suka alam. Bahkan mungkin untuk beberapa dari kamu, orang ini suka bunga-bunga, pepohonan, mungkin dia punya taman di tempat kerjanya dia atau di rumahnya dia, kayak gitu-gitu ya, dia suka alam. Dia suka sekali grounding ya, kalau misalnya dia selembut-lembutnya orang ya teman-teman, sebaik-baiknya orang gitu, tetap manusia punya mood ya yang naik turun, punya emosi, punya kemarahan gitu. Nah, dia tahu bagaimana cara menghealing dirinya dia tahu bagaimana cara menenangkan dirinya ketika dia merasa nih ada energi negatif nih di dirinya. Dia tahu nih caranya menghilangkan itu ya. Dia tidak perlu bantuan banyak orang untuk membuat dia bahagia, menurut dia seperti itu ya. Ini bukan tipikal orang yang membutuhkan bantuan orang lain, bahkan kamu sebagai pasangan mungkin gitu ya. Dia tipikal orang yang bisa meredam semua emosinya dia, kemarahannya dia, kekecewaannya dia dengan dirinya sendiri
Ya mungkin dengan cara grounding itu ya, dengan cara dia menyatu dengan alam, mungkin dia suka sekali bermeditasi gitu teman-teman ya. Ya seperti itu. Sendirian aja bisa membuat dia meredam semua kekecewaan dan bahkan amarahnya dia. Dia punya amarah ya teman-teman, dia punya emosi, gitu namanya manusia. Tapi dia tidak membutuhkan bantuan siapapun, termasuk pasangan, untuk meredam emosinya dia, ya, untuk menyelesaikan masalah-masalahnya dia. Ya, segitu percayanya dia dengan dirinya dia, segitu percayanya dia dengan spirit guides-nya dia, dengan alam semesta, dengan pencipta, kayak gitu ya. Kalau secara ekonomi ini lagi proses ya teman-teman, tidak bisa dibilang yang berlebihan banget secara ekonomi, tapi cukup mapan, dia punya pekerjaan yang settle gitu ya, tapi secara ekonomi bukan yang berlebihan saja gitu, bukan yang berlebihan. Lagi pula orang ini sangat sederhana ya, meskipun dia nanti mencapai ekonomi yang cukup kuat gitu ya, ekonomi yang menurut dia ya udah cukup lah secara ekonomi, karir juga cukup gitu, tapi dia tidak suka berfoya-foya, dia tidak suka hal-hal yang berlebihan ya, sangat sederhana secara penampilan, sangat sederhana. Dia juga suka ke tempat-tempat yang sederhana, kalaupun memang ke alam juga ya yang low budget lah gitu ya teman-teman, yang sederhana, dia tidak suka yang berlebihan gitu ya. Oke, pilihan pertama, kita cari tahu yuk reaksi kamu seperti apa sih kira-kira ketika orang ini, ketika kamu tahu nih ya, kamu kan juga punya intuisi, kamu juga bisa ngeliat nih gelagat-gelagat orang mau apa sih sama kamu gitu kan. Reaksi kamu nih ketika kamu sadar orang ini mau mendekati kamu, pilihan ke-1, seperti apa sih reaksi kamu? Pile ke-1, Ace of Cups. Reaksi kamu ketika kamu sadar orang ini mau mendekati kamu. Di sini ada Judgment, aku tutupin dulu judgmentnya. Ada Judgment, oke. Kita cari tahu lagi reaksi kamu ketika kamu sadar orang ini mau mendekati kamu. Seperti apa sih pile 1? Pile Ace of Cups. Oke, di sini ada Page of Cups. Oke, reaksi kamu ketika kamu sadar orang ini ya, jatuh lagi kartunya. Ada Six of Pentacles. Oke. Bottom of the deck-nya Six of Cups. Reaksi kamu, pilihan ke-1, menyambut baik. Ya, menyambut baik. Ya, itu dia. Kamu menyambut baik ucapan keinginannya dia mendekati kamu, bahkan kamu menyambut baik perasaan cintanya dia sama kamu. Kan ini diawali dengan kejujurannya dia nih menyatakan cinta sama kamu, lalu kemudian dia akan mengutarakan keinginannya dia mendekati kamu, ya, dan sebagainya ya teman-teman, dan kamu menyambut baik perasaannya dia. Judgment, Page of Cups, Six of Pentacles, dan ada Six of Cups. Di sini ada yang akan jadian. Nggak usah jadian dulu deh, pendekatan. Kamu menerima cintanya dia dengan lapang dada, gitu ya. Kamu bahagia dengan pernyataan cintanya dia, dan ya kalian akan dekat. Itu intinya. Kalian akan dekat. Mungkin ada judgment-nya, ada kecocokan, ada kenyamanan. Bukan hanya kamu nyaman sama dia ya, tapi karena mungkin kamu ini cukup lama berteman sama dia gitu ya, meskipun ini teman baru tergolong, belum terlalu lama kamu bertemannya sama orang ini, bukan orang dari masa lalu kamu gitu, teman dari masa lalu kamu, misalnya teman kecil, teman sekolah, bukan gitu ya, tapi kamu langsung merasa nyaman berteman sama orang ini. Balik lagi aku jelaskan energi orang ini, dia punya kelembutan, kesopanan ya, orang-orang di sekitar dia aja nyaman berada di sekitar dia, termasuk kamu ya. Kamu akan sedikit shock, aku nggak bisa bohong, kamu akan sedikit shock, akan sedikit tidak menyangka, akan sedikit kaget ketika dia menyatakan cinta sama kamu. Bahkan dia menyatakan dia ingin punya hubungan cinta sama kamu, dia ingin mendekati kamu, dia bakal jujur banget ya guys, dan kamu menerima, kamu nyaman, kamu bahagia. Judgment, Page of Cups ya, ada Six of Pentacles. Aku merasakan energi besar sekali di sini. Kamu kenal sama orang ini di lingkungan pekerjaan kamu ya. Entah kamu dikenalin sama teman-teman kerja kamu, entah dia pegawai baru di tempat kerja kamu, atau vice versa. Ambil yang resonate-nya saja. Pilihan ke-1, reaksi kamu ketika dia datang menyatakan cinta sama kamu dan bahkan bermaksud mendekati kamu, dengan jujur dia katakan hal itu karena dia punya self confidence ya teman-teman. Dia punya kepercayaan diri tinggi gitu ya, sebenarnya diam-diam tapi menghanyutkan nih gitu ya. Ya, kamu akan menyambut perasaannya dia. Kamu akan menyambut perasaannya dia dengan gembira, dengan senang hati. Ini akan dimulai dengan pendekatan ya. Dia akan menyatakan cinta sama kamu. Di sini ada Six of Cups, teman-teman. Ya, mungkin dia akan banyak membantu kamu di pekerjaan kamu, karena untuk beberapa dari kamu ini satu pekerjaan, satu tempat pekerjaan, satu kantor gitu misalnya. Ya, ada Six of Pentacles. Kamu akan sering-sering menghabiskan waktu sama orang inilah.
gitu ya. Entah kalian beramai-ramai sama teman-teman kerja kamu karena kamu ada di circle pertemanan yang sama gitu ya. Entah kalian berduaan aja, pokoknya ini ada yang akan pendekatan ya, ada yang akan jadian gitu ya. Reaksi kamu menerima cintanya dia. Inisial kamu atau inisialnya dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam unsur namamu atau unsur namanya dia yang penasaran sama kamu ya, dan ingin mendekati kamu, pilihan ke satu atau file ke satu. Oke, dirapihin dulu. Ada huruf A, D, B, K, R, Z, ada L, ada U, Y, O, dan S ya. Aku merasa nih ya kamu berteman sama orang ini di lingkungan pekerjaan kamu, mungkin satu kantor gitu ya, atau mungkin kamu dikenalin sama teman-teman kerja kamu. Tapi sedikit aku merasa ini tidak satu kantor sih sama kamu, cuman ya kamu di circle pertemanan lah. Tapi lebih banyak ini aku merasakan energi ya di sekitar tempat kamu kerja ya teman-teman ya. Informasi tambahan tentang dia ya teman-teman. Ya banyak yang akan menerima cinta orang ini, bahkan pendekatan atau bahkan nanti ya ada hubungan cinta ya teman-teman ya. Oke. Informasi tambahan tentang orang ini, pilihan ke satu, file ke satu, Ace of Cups. Informasi tambahannya dirapiin dulu ya. Oke, informasi tambahan tentang orang ini ya, dia yang penasaran dan ingin mendekati kamu. Ini bakalan jadi pacar kamu sih ya. Ada misterius, orangnya misterius, cukup tertutup, misterius. Ada the high priestess ya teman-teman, cukup misterius. Jadi dia kalau belum terlalu dekat sama seseorang, dia nggak akan terbuka sih ya, tidak akan terbuka tentang siapa dia, kemampuannya dia gitu ya, keinginannya dia, mimpi-mimpinya dia, cukup misterius, cukup tertutup. Ada cabi ya, mungkin wajahnya cabi gitu ya, pipinya cabi, imut-imut, unyu gitu, kacamata hitam, orangnya sangat mandiri, dia berkacamata ya, dia suka pakai kacamata hitam di luar ruangan, misalnya kalau lagi ke alam, lagi jalan-jalan di alam kayak gitu ya teman-teman, apalagi di siang hari gitu, dia berkacamata, memang berkacamata gitu maksudnya. Pelin-pelan di sini maksudnya mungkin dia banyak pertimbangan ya, dia nggak mau sembarangan ya, terkesannya lambat tapi sebenarnya dia banyak pertimbangan gitu ya, dia tidak mau gerasak gerusuk, tidak mau terburu-buru, dia suka hewan, dia suka alam, dia mengerti tentang spiritual ya, klop dah ini ya. Hewan, ada berkulit gelap, orangnya sangat menarik, kulit gelap menarik, hitam manis mungkin ya, hitam manis gitu ya teman-teman. Ada soulmate ya, jelas ini banyak sekali yang akan jadian ya, minimal pendekatan dulu gitu ya teman-teman ya, jauh lebih dekat dibandingkan sebelumnya. Soulmate, kamu merasa dia soulmate-nya kamu, vice versa ya, dia juga kamu soulmate-nya dia merasa seperti itu gitu. Ada kecocokan di antara kalian berdua, ada judgment nih, ada kenyamanan, ada kecocokan selain cinta ya teman-teman ya. Ada rambut berwarna, mungkin dia sering sekali mewarnai rambutnya gitu ya. Untuk penampilan mungkin dia suka bosenan gitu, atau memang ada beberapa alasan dia harus mewarnai rambutnya. Ambil yang resonates-nya saja. Oke teman-teman, ambil yang resonates-nya, dibawa doa segala hal yang baiknya, jangan uring-uringan, jangan dipaksakan. Kalau memang nggak cocok ya, tinggalkan saja. Bye-bye. Halo yang memilih Ace of Swords, pile kedua, pilihan kedua. Dia yang penasaran banget nih sama kamu dan ingin mendekati kamu. Di antara banyaknya orang, salah satunya dia nih yang mau mendekati kamu. Seperti apa orangnya? Ya teman-teman ya. Tidak terikat gender ya, kamu laki-laki atau perempuan, kamu masih single, bahkan kamu sudah berumah tangga, sudah punya pasangan, bebas. Kamu ambil yang resonates-nya saja. Kalau nggak resonate sama sekali nih kak, ya sudah, jangan dipaksakan. Mungkin temanya atau pembacaannya kali ini belum untuk kamu, tidak untuk kamu, atau sesimpel aku tidak berhasil menarik energi kamu. Tolong dimaklumi ya, ini fun reading banget, ini hiburan banget ya teman-teman. Jangan terlalu diambil perasaan kalau memang nggak cocok ya. Doakan segala hal yang positifnya teman-teman ya. Oke, ciri-ciri dia yang penasaran banget sama kamu dan bermaksud untuk mendekati kamu. Ace of Swords, ini orang baru dalam kehidupan kamu ya teman-teman ya. The Lovers, oke. Ada The Hangman, dan ada The Empress. Oke, kita buka sekalian aja. Di sini ada self confidence, di sini ada love, di sini ada intuition, dan di sini ada good luck. Oke, ada energi Taurus kuat di sini ya. Aries kuat di sini. Sagittarius, Gemini, ada Libra, Gemini, Aquarius ya, teman-teman.
energi zodiak kamu atau energi zodiaknya dia yang bermaksud untuk mendekati kamu nih ya teman-teman. Jelas di sini ada cinta sih, ada the lovers, ada love ya teman-teman. Dia ada cinta, ada ketertarikan banget sama kamu ya. Ada Ace of Swords, juga ada the lovers teman-teman. Aku akan jelaskan hasil readingan kamu sejujur-jujurnya ya. Ada Ace of Swords dan ada the lovers. Ini orang sudah punya pasangan ya, jujur sudah punya pasangan. Entah dia menikah atau belum menikah, pokoknya dia punya pasangan. Atau vice versa. Atau kamu yang sudah punya pasangan, ambil yang resonate saja. Tapi ada soft swords ya. Tapi kayaknya dia cinta banget sama kamu. Aku lihat dari ada love dan the lovers, dia cinta banget sama kamu. Kayaknya akan ada keputusan yang akan dia ambil. Ya, ada keputusan yang akan dia ambil, itu memilih kamu sih. Gitu, karena cinta banget dia sama kamu. Mungkin dia tidak mendapatkan cinta atau dia tidak merasakan cinta sebesar ini justru dari pasangannya dia sekarang. Dia tidak mendapatkan atau tidak merasakan perasaan berdebarnya cinta itu dari pasangan dia sekarang. Justru dia rasakan itu dari kamu. Makanya kayaknya untuk beberapa dari kamu ada yang sudah punya pasangan, tapi dia berniat untuk meninggalkan pasangannya dia untuk kamu. Padahal kamu sama dia juga belum tentu ya, gitu teman-teman ya. Dia juga belum menyatakan cintanya sama kamu, tapi akan ya, ada soft swords. Teman-teman by the way, energi itu mungkin ini yang akan terjadi ke depan. Mungkin dia butuh waktu untuk menyelesaikan sama pasangannya dulu gitu ya, sambil memantau kamu dari jauh, mempelajari tentang kamu kayak gitu-gitu ya teman-teman. Atau mungkin ini kamu sudah merasakan secara intuisi, atau kelihatan nih kamu sudah merasakan dia sudah kelihatan banget nih secara actionnya dia, kelihatan banget dia mau deketin kamu gitu ya. Ini sudah terjadi, sudah mulai ada tanda-tandanya, atau nanti ke depannya akan dilakukan sama orang ini ya. Ambil yang resonate-nya saja. Intinya orangnya sangat tegas ya. Dia nggak mau terus-terusan membagi hatinya dia meskipun dia belum terikat hubungan cinta sama kamu, tapi dia merasa ini sudah bukan suatu hal yang baik gitu ya. Dia tidak terlalu cinta lagi sama pasangannya dia cintanya sama kamu, dia sudah hatinya sudah terbagi, hati ya teman-teman, hatinya sudah terbagi, jadi dia tidak mau berada di situasi itu terus-menerus. Jadi kayaknya ada sesuatu yang harus dia selesaikan dulu sama pasangan sebelumnya. Intinya orang ini punya pasangan, tapi dia akan meninggalkan pasangannya itu untuk kamu. Ya, jadi dia nanti mendekati kamu nih single nih, gitu teman-teman. Ada soft swords ya. Ini kamu belum terlalu lama berteman sama orang ini, atau mungkin ini bukan orang dari masa lalu kamu, belum terlalu lama kenal sama kamu, bukan teman dari masa lalu kamu, bukan pasangan dari masa lalu kamu, bukan mantan gitu maksudnya teman-teman ya. Ya seperti itu. Kamu ya mungkin belum terlalu kenal sama orang ini. Ini juga bukan teman kamu yang akrab gitu ya teman-teman ya. Ya sekedar teman aja gitu teman-teman ya, sekedar teman aja. Kalau ngobrol ya hal-hal yang ringan gitu ya. Dia akan tegas banget mengatakan dia cinta kamu. Dia akan tegas mengatakan bahwa maksud dia mengatakan cintanya sama kamu ya karena dia pengen mendekati kamu gitu. Di sini ada the hangman. Oh ya teman-teman, ya kenapa dia ini orangnya pasif ya. Pasif karena apa? Karena dia masih punya pasangan. Dia tidak ingin menyakiti kamu, dia tidak ingin menyakiti pasangannya juga terlalu lama. Jadi ini dia cukup lama pasif ya, cukup lama memendam perasaan cintanya. Di sini ada the hangman karena dia punya pasangan. Jadi ada hal yang harus dia selesaikan dulu sama pasangannya dia sebelumnya gitu ya teman-teman. Jadi nanti dia ketika dia datang ke kamu, dia dalam keadaan yang sudah single, jadi tidak ada yang tersakiti lagi gitu ya teman-teman. Di sini ada di Empress. Aku merasa untuk beberapa dari kamu, dia yang penasaran sama kamu ini dan ingin mendekati, ini single parent ya. Mungkin ini yang harus diselesaikan dulu. Mungkin dia harus menyelesaikan hubungan pernikahannya dulu dengan pasangan sebelumnya gitu ya. Single parent, dia punya anak. Untuk beberapa dari kamu saja, atau mungkin ya belum menikah, ya pacaran aja gitu, cukup serius pacarannya, tapi kok ketika bertemu sama kamu, kenal sama kamu, sering ngobrol sama kamu ya. Di sini ada Ace of Swords, sering ngobrol sama kamu, obrolan ringan sih gitu teman-teman. Kok dia lebih nyaman ya sama kamu, kok dia merasakan debaran cintanya dia ke kamu itu jauh lebih besar dibandingkan sama pasangannya dia. Mungkin seperti itu ya. Dia dalam keadaan pasif nih, ada the hangman. Karena apa? Ada sesuatu yang harus diselesaikan terlebih dahulu sama pasangan sebelumnya. Ya, teman-teman ya. Di sini ada di Empress. Di sini juga ada good luck. Ini tipikal orang yang istilahnya seperti ini aja ya, teman-teman. Ini tipikal orang yang diam-diam aja rezeki datang sama dia. Rezeki itu banyak ya, kesehatan, keuangan, karir, pertemanan, cinta kayak gitu. Ya inilah. Gitu ya, dia punya keberuntungan yang cukup besar. Dia tidak susah dalam mencari uang, dia tidak susah dalam mencari
pekerjaan, dia tidak susah mencari lover sebenarnya. Dia bukan tipikal orang yang susah mencari lovers atau pasangan. Kalau dia lagi single banget nih, dia nggak susah untuk nyari pasangan baru gitu ya. Intinya orang ini punya keberuntungan yang cukup cukup terasa. Entah dia sadari atau tidak sadari. Ada good luck dan ada the Empress. Dia diem-diem aja, uang datang ke dia. Dia diem-diem aja, banyak yang suka sama dia, lawan jenis gitu ya. Padahal orangnya nggak terlalu agresif ya teman-teman. Aku lihat dari The Hangman dan ada The Empress, orangnya anteng, tenang gitu, tidak terlalu agresif. Dalam berteman juga tidak terlalu yang suka yang ramai gitu, tidak. Meskipun dia banyak temannya tapi nggak suka keramaian, tidak terlalu suka keramaian. Tapi ya kayaknya orang senang aja berteman sama dia. Intinya orang ini punya keberuntungan yang cukup besar di dalam hidupnya. Dia diem-diem aja, anteng-anteng aja, duit datang, pekerjaan nggak susah. Kalau dia lagi single banget juga banyak yang suka sama dia lawan jenis, cuman dia pemilih. Dia picky banget. Ya, ada The Hangman dan ada The Empress. Orangnya pemilih sekali. Meskipun banyak yang suka sama dia lawan jenis ya, tapi dia nggak sembarangan untuk mendekati seseorang. Kalau dia nggak serak, dia nggak suka, ya dia dengan tegas akan mengatakan bahwa ya dia nggak suka. Ya kalau orang lain mau suka sama dia ya nggak apa-apa. Ya, lawan jenis mau suka sama dia ya nggak apa-apa. Dia ya terbuka-terbuka aja. Tapi kalau dia nggak suka ya dia tidak akan mendekati. Dia pemilih sekali, picky ya teman-teman ya. Dia orang yang sangat dewasa, bijaksana sekali. Ada The Empress, dan ada The Lovers ya. Ini bentuk dari kebijaksanaannya dia mungkin, menurut dia ya, bentuk dari kebijaksanaannya dia mungkin ya, dia mau maju ke kamu, dia mau mendekati kamu dalam keadaan single. Jadi ada yang harus dia selesaikan dulu lah gitu sama pasangan sebelumnya. Dia juga tidak mau memaksakan perasaannya dia sendiri. Kalau dia udah nggak cinta ya dia nggak mau memaksakan perasaannya. Karena di sini ada The Empress. Ini orang yang sangat mencintai dirinya. Ya, dia akan sangat mengusahakan kebahagiaan dirinya. Pokoknya yang terpenting dia dulu. Ini tipikal orang seperti itu. Jadi ya kalau dia nggak cinta, nggak nyaman terhadap seseorang atau sesuatu, ya dia akan tinggalkan itu. Dengan tegas dia akan tinggalkan itu. Terkesannya tega, ya terkesannya tegaan gitu ya. Cuman ini bentuk dari ketegasannya dia, ya demi kebahagiaannya dia. Menurut dia seperti itu, teman-teman ya. Ini orang yang sangat menarik secara fisik. By the way teman-teman, tadi aku udah bilang ya tidak terikat gender ya. Ini orang yang menarik secara fisik. Jadi nggak heran banyak lawan jenis suka sama dia. Tapi ini orang yang pemilih. Dia nggak suka, dia nggak nyaman, dia nggak akan mendekati mereka-mereka ini. Lawan jenis gitu ya. Banyak yang suka berteman sama orang ini karena kedewasaannya dia, karena orangnya lembut, kalem gitu temen ya, nggak banyak tingkah gitu. Ya, meskipun kalau ngomong nih suka judes, tegas banget, straight to the forward, ya, frontal banget orangnya, dia suka ya suka, enggak ya enggak gitu ya teman-teman. Dalam hal apapun, karir, cinta, pertemanan, pergaulan, apapun dia tegas, bukan galak. Ya, aku tidak melihat ada sifat galak sama dia gitu, tegas aja tegas gitu ya, tegas, termasuk tegas untuk kebahagiaan dirinya, ya teman-teman. Dia orang yang cukup lembut. Orang yang nggak terlalu banyak bicara. Kalau menurut dia nggak perlu bicara, dia nggak akan banyak bicara, teman-teman ya. Di sini ada self confidence. Dia punya rasa percaya diri yang cukup tinggi. Ya, nanti ketika dia menyatakan cinta sama kamu, dia dengan penuh rasa percaya diri sih. Jujur aku merasakan ada harapan ya, ada harapan dari dia, ada The Lovers di sini, ada harapan dari dia untuk kamu menerima cinta dia sih. Dia bakalan effort banget mendekati kamu. Ada Ace of Swords, dia bakalan jujur banget dari A sampai Z-nya tentang perasaannya dia, keinginannya dia, bahkan tentang hubungan dia sebelumnya yang dia tinggalkan karena dia ingin menyatakan cintanya sama kamu dalam keadaan single gitu ya teman-teman. Dia bakalan jujur. Pokoknya nggak ada yang dia umpet-umpetin lagi. Clear banget. Ya teman-teman, dan jujur aku merasakan di sini ada harapan dia untuk kamu terima cinta dia sih. Gitu ya teman-teman. Ada self confidence. Aus. Ada self confidence atau kepercayaan diri. Dia punya rasa percaya diri ya, untuk mendekati seseorang gitu ya, untuk mencari pekerjaan, dalam bisnisnya dia, dalam karirnya dia. Pokoknya dia punya kepercayaan diri yang tinggi gitu ya. Ya, ketika dia mendekati kamu, menyatakan cinta sama kamu, ya pokoknya percaya diri aja dulu gitu. Urusan kamu menerima cintanya dia atau tidak, ya itu urusan belakangan. Menurut dia seperti itu. Meskipun ada harapan ya, ada harapan yang begitu besar untuk kamu terima cintanya dia sih. Dia bakalan jujur banget sama kamu. Ya, ada love, ini nggak usah dijelaskan lagi ya teman-teman, ada cinta sih, ada ketertarikan banget dia sama kamu, bahkan dia tegas meninggalkan hubungan dia sebelumnya ya untuk kamu, untuk mendekati kamu. Di sini ada intuitions, orangnya sangat punya logika, sangat berlogika banget, sangat realistis orangnya. Ada Ace of Swords dan ada intuitions, logika dan intuisinya dia seimbangkan.
nggak pernah berat sebelah. Termasuk ketika dia memutuskan untuk meninggalkan cintanya yang lama untuk mendekati kamu dalam keadaan single nih, gitu ya. Maksudnya dia ya mungkin tidak mau menyakiti pasangan sebelumnya. Menurut dia seperti itu mungkin. Entah apa maksud dibalik itu semua ya. Mungkin menurut dia itu yang terbaik gitu ya teman-teman. Itu atas apa ya? Dia seimbangkan antara logika dan intuisinya dia, gitu ya teman-teman ya. Intinya logika sama intuisinya dia itu jalan, seimbangkan gitu ya. Nggak pernah berat sebelah dia mah dalam mengambil keputusan gitu. Di sini ada good luck, tadi sudah aku jelaskan dia punya keberuntungan yang cukup besar sih di dalam hidupnya. Dia nggak sulit untuk mencapai apapun tuh, nggak terlalu sulit ya teman-teman ya. Bahkan uang datang sendiri sama dia gitu ya. Dia tahu banget fashion sih ya. Udah penampilannya baik, uangnya ada, karirnya cukup mapan, cukup bagus gitu ya, keberuntungannya dia cukup bagus, dan dia suka fashion. Secara penampilan bagus, fashion yang dipergunakan bagus, cocok aja sama dia gitu teman-teman ya. Kalau kamu yang menonton videoku, kamu laki-laki teman-teman, yang ingin menyatakan cintanya sama kamu, dan bahkan dia akan jujur ya, dia mau mendekati kamu, karena ini free will ya. Balik lagi nih, kamu terima cintanya dia atau tidak itu free will, kehendak bebas kamu. Tapi kalau untuk menyatakan cinta kepada seseorang kan tidak terikat gender. Perempuan boleh kok menyatakan cinta sama laki-laki selama itu dalam batas wajar. Ya, begitupun sebaliknya, ya. Untuk kamu yang menonton videoku, kamu laki-laki dan dia ini yang ingin mendekati kamu, ingin menyatakan cintanya sama kamu nih, setidaknya dia perempuan, dia pakai penutup kepala ya, teman-teman ya. Pakai penutup kepala. Dia tahu fashion. Oke, kita cari tahu yuk reaksi kamu ketika kamu sadar ya. Pilihan kedua, Ace of Swords. Pile kedua. Reaksi kamu ketika kamu sadar orang ini bermaksud mendekati kamu. Seperti apa reaksi kamu nanti ya? Apakah kamu menerima dengan baik pernyataan cintanya dia, atau bahkan kamu bakalan dekat sama dia, pacaran sama dia? Kita nggak tahu. Kita cari tahu ya sekarang. Oke, reaksi kamu ketika kamu sadar orang ini mau mendekati kamu. Pilihan kedua. Reaksi kamu ketika kamu sadar. Lompat. Ace of Swords. Kamu juga tipikal orang yang sangat tegas ya guys. Di sini ada The Hierophant, tegas, punya kebijaksanaan, ya. Kamu orangnya nggak terburu-buru, tidak gerasa gerusuk gitu ya. Kamu cukup religius, ya. Cukup kolot, ya. Oke, reaksi kamu ketika kamu sadar orang ini, jelas sih kamu sadar ya. Intuisi kamu juga tajam sih. Di sini ada The Hierophant ya. Intuisi, logika kamu juga tajam kok di sini. Oke, reaksi kamu seperti apa? Three of Pentacles. Bottom of the deck-nya. Four of Cups. Kamu akan pertimbangkan, kamu akan pikirkan dulu. Tidak terburu-buru, seperti tadi aku jelaskan. Kamu bukan tipikal orang yang terburu-buru, ya. Oke, teman-teman, ada Taurus ya. Taurus kuat sih di sini ya. Energi zodiak kamu atau dia. Di sini juga ada Pisces, Cancer, Scorpio. Teman-teman, aku merasa pilihan kedua ini ya kamu akan banyak mikir sih. Kamu akan sangat-sangat mempertimbangkan itu. Jadi nggak mau terburu-buru menerima cintanya dia. Meskipun kamu merasakan ya kalau orang ini nih tulus ya, suka sama kamu, benar-benar suka sama kamu gitu loh, punya maksud baik gitu ya teman-teman. Tapi di sini tidak membuat kamu jadi berbesar hati atau geeran. Seperti itu ya istilahnya teman-teman. Tidak membuat kamu jadi kayak geeran ketika dia menyatakan cinta sama kamu, ingin mendekati kamu. Tidak membuat kamu seperti langsung berbunga-bunga hatinya. Flat aja. Biasa aja, kamu sikapi itu ada di harapan. Kamu sikapi itu dengan kedewasaan, dengan kebijaksanaan, dengan kesabaran. Kamu bawa doa dulu. Kamu mungkin diam-diam mempelajari juga tentang dia, tanya sini, tanya sana gitu tentang orang ini secara diam-diam. Ya, teman-teman ya. Intinya kamu mungkin akan ngomong sama dia, kamu akan pikirkan dulu. Ya, memikirkannya mungkin tidak dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Beberapa hari saja mungkin. Di sini reaksi kamu ya slow, nggak kaget, nggak antusias juga, biasa-biasa aja. Cuman kamu dengan legowo, berbesar hati, menghargai pernyataan cintanya dia, kejujurannya dia sama kamu. Ada Three of Pentacles ya. Ini kamu kenal sama dia di lingkungan kerja. Mungkin dia karyawan baru di tempat kamu atau vice versa, ya. Kamu justru yang karyawan baru di tempat kerjanya dia, atau kamu dikenalin sama dia ini dari teman-teman kerja kamu. Ambil yang resonate-nya. Banyak dari kamu ini kenal sama dia, ada di Hierophant dan ada Three of Pentacles. Kenal sama orang ini di lingkungan kerja, ya, atau memang dikenalin sama teman-teman kerja kamu. Gitu teman-teman ya. Ya, itu reaksi kamu. Ya, di sini ada Ace of Swords dan ada di Hierophant. Aku merasa untuk beberapa dari kamu setelah beberapa hari memikirkan ini, kayaknya ada yang menolak. Ada Ace of Swords. Kayaknya ada yang menolak.
Karena mungkin kamu pakai intuisi juga, kamu melihat realita yang ada di depan mata kamu pakai logika juga, atau mungkin kamu sudah punya pasangan gitu ya teman-teman. Entah apa alasan kamu, banyak alasan ya teman-teman, tinggal ambil yang resonate-nya saja. Untuk beberapa dari kamu menolak orang ini setelah memikirkan beberapa hari gitu ya, beberapa waktu lah, kamu butuh waktu untuk berpikir gitu ya, karena mungkin kamu sudah punya pasangan, atau sesimpel di tempat kerja kamu mungkin tidak boleh pacaran gitu ya, atau ya sesimpel meskipun kamu single, kamu jomblo gitu, kamu memang belum mau punya hubungan cinta, atau memang kamu nggak punya perasaan sama dia gitu ya teman-teman ya. Oke, ini ada energi ya kamu akan menolak dia, tapi menolaknya dengan sopan gitu ya. Kamu menata kata-kata kamu supaya tidak menyakiti hati orang ini, karena kamu orang sopan banget ada di hadapan ya. Reaksi kamu jelas kalem, biasa-biasa saja, tidak yang terlalu berlebihan excited gitu, enggak gitu teman-teman. Kamu berterima kasih dengan maksudnya dia, kamu berterima kasih dia cinta sama kamu ya, gitulah ya teman-teman, dengan penuh kedewasaan dan kebijaksanaan. Cuman kamu menolak pernyataan cinta orang ini karena berbagai macam alasan seperti itu teman-teman ya. Ya aku merasa sih ini energi tidak bisa dikasih angka sih sebenarnya, cuman sekitar 40% kamu akan menolak orang ini setelah kamu bawa doa dulu, setelah mungkin kamu memikirkan ini untuk beberapa waktu dulu gitu ya. Tapi 60%-nya, 40% menolak, 60%-nya kamu akan menerima pendekatan, berteman dulu. Di sini ada Three of Pentacles ya. Mungkin kamu akan berteman jauh lebih akrab dibandingkan sebelumnya. Kamu menghargai pernyataan cintanya dia, kamu bilang ya udah coba dulu kayak gitu, pendekatan ya. Untuk 60%-nya ada yang akan memberi waktu kepada orang ini untuk membuktikan cintanya sama kamu ya. Ya mungkin diawali dengan pertemanan dulu. Di sini ada Three of Pentacles, pertemanan yang jauh lebih akrab dibandingkan sebelumnya. Kan sebelumnya kamu nih ya membicarakan hal yang biasa aja gitu ya, as a friend aja gitu, hal-hal yang ringan. Tapi ini kayaknya lebih deep, lebih dalam pertemanan kamu sama dia, karena kamu memberi kesempatan orang ini untuk ya mendekati kamu, menerima cintanya dia, bukan hanya menghargai saja gitu ya, tapi kamu memberi kesempatan orang ini untuk mendekati kamu gitu ya. Ini akan memulai dengan pertemanan dulu yang jauh lebih akrab, yang mungkin di situ ada terselip ya maksud-maksud bahwa ya ada cinta di sini, kamu sudah tahu dia cinta kamu gitu ya teman-teman ya. Ya ini ada yang pendekatan 60%-nya, dan 40%-nya akan menolak dengan berbagai macam alasan ya teman-teman ya. Kalaupun kamu nanti yang 60%-nya kamu menerima cinta orang ini, memberi waktu dia untuk mendekati kamu dalam hal cinta ya, bukan dalam hal pertemanan lagi nih gitu, kamu pun tidak langsung menjawab saat itu juga. Kamu akan mengatakan dengan tegas sama dia, kamu butuh waktu memikirkan semuanya sebentar aja gitu. Mungkin kamu akan mengatakan hal itu sama dia ya teman-teman. Oke, informasi tambahan tentang orang ini ya. Dia yang penasaran sama kamu, pilihan kedua, pile kedua, penasaran sama kamu dan bermaksud untuk mendekati kamu. Informasi tambahan tentang orang ini. Jelas orang ini tegas ya, straight to the forward. Kamu juga seperti itu ya teman-teman. Oke, dia suka berkacamata hitam, terutama kalau di luar ruangan ya teman-teman, di luar ruangan dan mungkin di siang hari gitu ya, atau di sore hari. Ada orang yang sangat mandiri sekali ya. Ada rambutnya lurus. Di sini ada temperamen, ya cukup sering tersulut emosinya sih sebenarnya orang ini ya, cukup gampang tersulut emosinya. Temperamen, ada Gemini. Di sini ada kulitnya gelap. Ada player, ya mungkin ini untuk beberapa dari kamu yang ujung-ujungnya menolak orang ini karena dia punya track record atau punya pengalaman ya, cerita-cerita yang kamu dengar gitu mungkin. Dia seorang player mungkin gitu teman-teman ya. Mungkin ini yang membuat kamu, track recordnya dia ini yang membuat kamu jadi mundur deh gitu ya teman-teman. Vegetarian, dia nggak suka daging-dagingan gitu teman-temannya, dia lebih suka sayur-sayuran, dia suka tanaman, dia suka membaca, hobinya dia mungkin toxic relationship. Dia punya hubungan cinta yang cukup toxic dulunya, bukan hubungan cinta aja sih, mungkin hubungan pertemanan, keluarga kayak gitu ya. Oke. Unsur namamu atau unsur namanya dia, atau huruf-huruf ini ada atau ini inisial namamu atau inisial namanya dia ya, atau huruf-huruf ini ada di dalam unsur namamu atau namanya dia. Oke, pilihan kedua. Oke, aku rapin dulu ya. Ada huruf X, O, L, I, B, T, P, B lagi,
ada T lagi, ada W, dan ada I. Huruf I-nya cukup banyak ya, di sini ada I, 2 kali ya, I-nya 2 kali, T-nya 2 kali, B-nya 2 kali, 3 malah nih B-nya ya teman-teman ya. X, O, L, I, B, 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 T, P, I, dan T lagi ya. Ya seperti itu, I-nya ada 2, T-nya ada 2, B-nya ada 3. Oke teman-teman, semoga resonate ya pilihan kedua ya. Didoakan segala hal yang positifnya. Kalau misalnya nggak resonate sama sekali, jangan nyinyir, jangan uring-uringan. Ini fun reading ya teman-teman. Oke, bye-bye.